Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu kan, ternyata ya Bawaslu bakal dalami deklarasi koalisi perubahan. Wah, kok aneh begitu ya. Ada apa begitu kan, deklarasi koalisi perubahan itu ya ngapain Bawaslu ikut-ikutan itu begitu, ada apa begitu kan. Ya karena memang pada hakikatnya koalisi perubahan itu kan mau deklarasi begitu kan. Ngapain kita harus mendalami itu begitu kan. Ada kecurangan apa begitu kan. Kan masih belum terdaftar begitu. Ya bisa saja bubar, bisa jadi enggak kan, begitu logika-logika kita begitu. Mungkin Bawaslu itu kurang kerjaan mungkin ya, sehingga mengawasi hal-hal seperti ini. Kok Anies Baswedan yang selalu diawasi. Ya deklarasi koalisi perubahan diawasi, ini diawasi, sana diawasi, di mana begitu undang-undangnya begitu kan. Kok ada koalisi perubahan atau deklarasi partai manapun yang kemudian bergabung menjadi satu koalisi, akhirnya mau dalami ada apa begitu kan. Itu kacau pemikiran-pemikiran seperti ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini dalam komentar-komentar netizen ya, maju mundur, deklarasi sampai berapa kali lagi ya. Ini ada yang saya bacakan pro dan kontra. Ayo ya, segera muncul koalisi-koalisi yang lain, segera muncul gagasan-gagasan ya untuk 6-2. Ini banyak sekali komentar-komentarnya. Tetapi melihat dari rentetan ini bahwa ya kalau memang benar terjadi, apakah benar ada sesuatu yang dimainkan begitu ini. Seremonial deklarasi 3 partai politik parpol menjadi satu poros koalisi yang diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP ya bakal dalami Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Wah, kok bisa mendalami, ada apa begitu? Bawaslu ya bakal dalami deklarasi Koalisi Perubahan ya. Anggota Bawaslu RI Toto Haryanto menjelaskan Bawaslu yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu ya berhak mendalami dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di lapangan. Oke, tidak menjadi masalah karena masih belum terdaftar begitu. Ngapain kita mengawasi deklarasi Anies Baswedan begitu? Kayak nggak ada kerjaan sama sekali begitu ya. Kami akan mempelajari itu, yang mengkaji itu apakah itu termasuk pelanggaran pemilu atau tidak, ujar Toto saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Kok begini begitu, logika-logikanya ada apa begitu kan ya. Ini orangnya siapa ya? Kalau rambut putih tak pernah diawasi, ini orang sudah nggak adil ini. Lucu ini deklarasi, sama seperti KIB Gerindra dan PKB. Kenapa hanya KPP yang mau diperiksa? Itulah kemungkinan apa yang terjadi selama ini begitu kan. Kan aneh juga begitu ya. Menurut saya pribadi langkah yang sebenarnya terjadi ya ngapain kita harus Anies Baswedan yang selalu disalahkan begitu kan ya. Ini belum tentu terbentuk deklarasi antara pimpinan parpol ya, pengusung aja ada kok ini banyak ya. Perubahan apa ini? Kehabisan slogan jadi nyontek ini. Seharusnya judul beritanya akhirnya setelah tertunda. Ada pro dan kontra di sini begitu kan. Tetapi dalam peristiwa ini kalau kita melihat situasi dan perkembangan, masa hanya deklarasi aja sudah mau dilaporkan atau mau ditindak begitu. Ada apa begitu kan. Semoga KPP ini menjadi yang terbaik untuk memajukan NKRI supaya dapat lunas utang-utang rezim dan membangun tanpa utang serta tanpa korup sambil teriak-teriak radikal seperti yang sudah-sudah. Caranya gimana? Tolong dong kasih tahu yang jelas, gamblang nggak muter-muter biar kami masyarakat paham ini. Beda dikit sama KKP, nggak ngefek apa ini. Ada pro dan kontra di sini begitu kan. Tetapi ya mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Bawaslu bakal dalami deklarasi koalisi perubahan. Ini kok aneh begitu ya. Ini dikutip dari Politik RMOL atau Republik Merdeka ya. Seremonial deklarasi 3 partai politik parpol menjadi satu poros koalisi yang diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu KPP, bakal didalami ya, didalami Badan Pengawas Pemilu. Ada apa kok bisa didalami begitu kan? Ada tindakan apa padahal Anies Baswedan belum terdaftar di situ begitu ya. Ini anggota Bawaslu RI Toto Haryanto menjelaskan Bawaslu yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu berhak mendalami dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di lapangan. Kami akan mempelajari itu ya, mengkaji itu apakah itu termasuk pelanggaran pemilu atau tidak, ujar Toto saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman.
Bahkan proses pengalaman yang dilakukan oleh Bawaslu ditegaskan Toto adalah untuk memastikan ya seremonial ya yang dibuat dengan diselenggarakan KPP adalah bentuk memberikan kepastian hukum. Karena Bawaslu ada kajian awal sebelum kami memutuskan apa itu melakukan pelanggaran administrasi atau tidak. Masa hal-hal seperti ini melanggar administrasi atau apa begitu kan, kacau logika-logikanya ya. Kalau menurut saya pribadi, apa yang terjadi selama ini kok Anies Baswedan yang selalu diawasi begitu, ada apa begitu ya. Mari ya, maka dari itu Toto mengimbau kepada seluruh pihak yang berkepentingan ya pada pelaksanaan pemilu serentak di 2024 ya untuk mengetahui peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan Bawaslu hanya memberikan pesan moral, mohon saudara-saudaraku yang mau berkompetisi jangan ya jadi negarawan terbaik, jangan langgar aturan, ucap mengimbau. Nah, warning awal inilah yang digunakan mereka jadi pemimpin, tentu pemimpin yang taat aturan. Tambah Toto menuturkan, ya dengan imbauan seperti ini tidak harus kita mendalami apa yang sebenarnya terjadi di koalisi perubahan begitu kan. Deklarasi dia kan suka-suka dia begitu. Mau deklarasi ini si A, si B dan si C kan suka-suka dia. Ngapain kita harus mendalami itu begitu kan. Ini kan agak kacau logika-logikanya begitu kan ya. Karena kita itu tidak menutup kemungkinan bisa saja Anies Baswedan diberikan sanksi begitu kan. Bisa saja dengan itu begitu. Artinya selama ini kok Anies Baswedan yang selalu diawasi begitu. Sedangkan yang lain menggunakan uang negara, copras-capres sana sini, loncat sana sini begitu kan ya. Bagi-bagi sembako kok tidak diawasi, ada apa begitu. Itu yang menjadi pertanyaan penting hari ini begitu kan. Bukan hanya sekedar orang-orang yang kemudian menjadi simpatik ya dengan adanya mencari kesempatan begitu kan. Inilah yang kemudian seharusnya tidak perlu kita lakukan dengan hal itu begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen banyak sekali. Saatnya Indonesia bangkit ya, semoga KKP ini menjadi yang terbaik dan untuk memajukan NKRI supaya dapat lunas utang-utang rezim. Ini banyak sekali ada pro dan kontra di situ ya. Si Ganjar mana kok nggak deklarasi? PHP kalau seperti itu untuk berjilid deklarasi, terserah apa kata lu deh, aturan aja gimana enaknya. Ini banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu kan. Perubahan dasar negara Pancasila jadi khilafah ya. Wah, ini ada pro dan kontra. Bahkan ya kritikan-kritikan di luar situ banyak begitu kan. Ya para cebong dan baser hari ini sudah banyak yang mengkritik Anies Baswedan begitu karena kebakaran jenggot begitu. Bayangkan ya, dari 3 partai pengusung itu Anies Baswedan sebagai capres di 2024 telah menekan ya piagam deklarasi. Artinya ya para buzzer di luar sana sudah kebakaran jenggot menurut saya pribadi begitu kan. Ya langkah Anies Baswedan sudah menjadi titik temu bahwa Anies Baswedan diusung 3 partai ini begitu. Tunggu deklarasi cawapresnya siapa mereka. Kira-kira kan seperti itu logika-logika kita begitu. Ya bagi kita aneh sebenarnya, bagi mereka begitu kan. Bagi kita bahwa kenapa Bawaslu ikut-ikutan masalah ini begitu. Itu logika yang menjadi pertanyaan spekulasi dari masyarakat begitu, terutama dari pendukung-pendukung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.